Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya, Rasilfa Luluzahwania, dalam media pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah materi yang menarik mengenai puisi rakyat. Kalian tahu kan, puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang harus kita lestarikan. Tetapi teman-teman tahu gak apa aja sih puisi rakyat? Kalau nggak tahu, kita bahas bersama yuk. Mari kita lihat pembahasannya. Macam-macam puisi rakyat yaitu pantun, syair, dan juga gurindam. Kita akan membahas ketiga puisi rakyat tersebut dalam materi kali ini. Pantun memiliki ciri-ciri yang dapat kita lihat dari contoh yang telah saya buat. Ciri-ciri pantun antara lain: pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik, seperti air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Dalam pantun tersebut terdapat 4 baris dalam satu bait. Kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata yang dapat kita lihat dari pantun yang telah ada di monitor. Ketiga, memiliki rima akhir ABAB seperti bayam yang diakhiri huruf M, kantung yang diakhiri huruf G, ayam yang diakhiri huruf M, dan juga sekampung yang diakhiri huruf G. Pantun tersebut membentuk pola rima MG-MG. Keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, yaitu air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Yang terakhir, baris ketiga dan keempat merupakan isi, yaitu jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Syair, apa itu syair? Syair adalah puisi lama yang berasal dari Persia yang dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang memiliki arti puisi dalam pengetahuan umum. Salah satu penyair Nusantara yang terkenal ialah Hamzah Fansuri. Ciri-ciri syair dapat kita lihat dari contoh syair perahu karangan Hamzah Fansuri. Syair memiliki 5 ciri-ciri, yaitu pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Dapat kita lihat dari contoh syair perahu. Dalam syair perahu terdapat 5 bait yang di setiap bait terdapat 4 baris. Contoh, inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 14 suku kata yang dapat kita buktikan dari syair perahu yang telah tertera di monitor. Ketiga, bersajak A. Hal ini menjadi salah satu pembeda antara pantun dengan syair. Contoh dari sajak sebuah syair dapat kita lihat dari bait ketiga syair perahu, yaitu budiman yang diakhiri huruf N, pedoman yang diakhiri huruf N, kerjakan yang diakhiri huruf N, dan insan yang diakhiri huruf N. Keempat, semua baris adalah isi. Sebelumnya telah kita bahas mengenai ciri-ciri pantun yang memiliki isi dan juga sampiran. Hal ini menjadi pembeda kedua antara syair dengan pantun, karena syair hanya memiliki isi di setiap baris. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Hal ini dapat kita lihat dari bait kedua syair perahu, yaitu wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu.
tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Dalam bait tersebut, sang penyair yaitu Hamzah Fansuri mengibaratkan manusia yang hidup di dunia bagaikan sebuah perahu yang sedang berlayar di tengah lautan yang sangat luas. Pelayaran ini akan berakhir pada suatu tempat, yaitu alam akhirat. Gurindam seringkali disamakan dengan syair. Padahal, kenyataannya, gurindam tentu berbeda dengan syair. Gurindam adalah puisi lama berasal dari India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam yang artinya mula-mula atau perumpamaan. Gurindam sendiri memiliki tujuan untuk menyampaikan nasihat, moral, dan juga kata-kata mutiara. Ciri-ciri gurindam dapat kita lihat dari contoh gurindam yang telah saya buat. Gurindam 12 adalah salah satu gurindam terkenal yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Dinamakan Gurindam 12 sebab gurindam ini memiliki 12 pasal. Namun, kita akan membahas hanya satu pasal yaitu pasal pertama. Ciri-ciri gurindam sebagai berikut. Pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Contoh, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Yang kedua, tiap baris memiliki rima A, B, C, dan seterusnya. Contohnya dapat kita lihat dalam bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari Gurindam 12. Bait pertama, kata agama diakhiri dengan huruf A, dan kata nama diakhiri dengan huruf A juga. Bait kedua, kata 4 diakhiri dengan huruf T, dan kata ma'rifat diakhiri dengan huruf T juga. Bait ketiga, kata Allah diakhiri dengan huruf H, dan kata menyalah diakhiri dengan huruf H juga. Bait keempat, kata diri diakhiri dengan huruf I, dan kata bahri diakhiri dengan huruf I juga. Maka dari itu, pola sajak Gurindam 12 pasal pertama yaitu AA, TT, HH, dan II. Yang ketiga, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Contohnya dapat kita lihat dari bait kelima baris pertama, yaitu barang siapa mengenal dunia. Baris tersebut menjelaskan sebuah masalah bila seseorang mengenal dunia. Yang keempat, baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah, atau perjanjian pada baris pertama. Contohnya dapat kita lihat kembali pada bait keempat baris kedua yaitu tahulah ia barang yang terperdaya. Pada baris kedua tersebut menjadi jawaban atas baris pertama yaitu seseorang yang mengenal dunia, maka ia akan menjadi orang yang terperdaya dunia. Yang kelima, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Seperti pada Gurindam 12 yang memiliki nilai keagamaan. Maknanya dapat kita lihat di salah satu bait, yaitu bait kelima pasal pertama, yaitu barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Ini dimaknakan sebagai hidup di dunia ini hanyalah sesaat, sedangkan tempat kembali sesungguhnya adalah akhirat. Namun, sebelum kita menuju ke akhirat, maka persiapkanlah bekal selama di dunia. Kesimpulannya, pantun, syair, dan juga gurindam merupakan puisi rakyat yang telah lama ada di Nusantara. Ketiga puisi rakyat tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda, namun fungsi yang hampir sama, yaitu untuk mendidik dan juga menghibur orang-orang yang membaca maupun mendengarkannya. Sekian materi yang telah kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Salam budaya, salam bahasa, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.